Mbak Lulu, apakah diakui bahwa bagi PKB Anies Andika ini lebih diterima dibandingkan dengan Anies Sohibul Iman? Ya, feeling kita sih begitu ya, karena sosok Pak Andika ini ya semua opsi itu kan perlu dibuka gitu, tanpa kita punya niat untuk meninggalkan teman koalisi yang lama yang lain. Ya. Dan semua kemungkinan masih terbuka terkait dengan nama Pak Andika Perkasa, tentunya itu adalah salah satu kader baru kami yang unggulan yang memang masih dipertimbangkan apakah. Tentu pasangan Anies Andika ini akan menjadi sebuah varian kekuatan baru. Tetapi kalau misal dia kemudian mau melakukan ekspansi secara lebih maju, misalnya bergabung dengan PDIP dengan komposisi Anies Andika, maka kekuatannya akan jauh lebih powerful. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Mbak Lulu, apakah diakui bahwa bagi PKB Anies Andika ini lebih diterima dibandingkan dengan Anies Sohibul Iman? Ya, feeling kita sih begitu ya, karena sosok Pak Andika ini beliau muncul dari kultur TNI dan selama kepemimpinan beliau juga sangat mengesankan. Beliau juga memiliki komunikasi politik yang sangat bagus ya dengan berbagai komponen masyarakat dan khususnya tentu di Jakarta, dan hampir beliau dikenal oleh semua kalangan dan bahkan kelompok umur-umur yang sangat muda gitu. Dan ini menurut saya salah satu syarat ya yang memang bisa dipenuhi oleh beliau kalau misalnya ini akan mendapatkan restu dari partai yang membesarkan beliau, kan seperti itu. Jadi Pak Andika tentu bisa menjadi salah satu opsi yang sangat patut untuk dipertimbangkan kalau misalnya PKB ingin memenangkan pilkada di Jakarta bersama dengan partai koalisi yang lain ya, karena memang sama-sama kita sadarin nggak ada yang bisa ngusung calon tunggal di sini, nggak ada yang punya golden ticket, nggak ada yang aman sebenarnya kecuali kalau kemudian harus membangun komunikasi dengan partai lain. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat sinyal yang sangat positif dari PDIP, ketika kita juga mendeklarasikan Mas Anies dan juga sosok Mas Anies, saya kira ya, artinya terlepas kita sudah mendeklarasikan atau belum, tapi kan ternyata banyak yang akar rumput ya dari lintas partai ini yang kemudian lebih percaya untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Ya, semua opsi itu kan perlu dibuka gitu, tanpa kita punya niat untuk meninggalkan teman koalisi yang lama yang lain. Ya, Mbak Lulu, tapi pembicaraan dari PDIP itu sudah sampai di mana? Anies Andika ini? Ya belum ya, karena memang kan semua sedang dilakukan pemetaan saya kira, karena di PDIP sendiri itu kan sedang punya hajatan yang tidak sederhana. Misalnya yang kita dengar PDIP apapun tetap ingin menjadi pemenang di Jawa Tengah karena memang sejarahnya cukup panjang di sana dan mereka dengan segala kemungkinan juga ingin memenangkan di Jawa Tengah. Kemudian juga mungkin di Jawa Timur juga tentu punya harapan yang sama. Kemudian di Jawa lah terutama. Nah, saya kira kan di titik yang sama PKB juga punya kepentingan yang sama, dan saya kira kita punya sejarah juga di mana kita bisa ketemu. Nah, ketika misalnya PDIP belum memutuskan kadernya ini akan ditaruh di mana, maka tentu saja yang kita bisa lihat adalah kemungkinan kalau PDIP akan memasangkan ya, kita nggak tahu di posisi apakah cagup atau kemudian cawagup ya, karena kalau untuk PKB kan Mas Anies memang di posisi calon gubernur. Itu artinya peluang yang memungkinkan untuk dibahas secara mendalam dan intens itu ya posisi calon wakil gubernur itu. Nah, saya kira ketika ini kita cek di akar rumput ya nggak cukup besar, nggak ada resistensi, jadi relatif aman kalau sosok Pak Andika itu gitu. Tetapi ini tidak berarti bahwa kemudian tidak ada calon lain yang menurut kita itu juga bisa mengamankan pertarungan Anies Baswedan di Jakarta. Jadi kita masih nunggu sih Mas ya. Jadi gitu. Bang Ciko, karena bajunya udah sama, berarti apakah kemudian betul bahwa Andika Perkasa akan ditempatkan di Jakarta posisinya sebagai calon wakil gubernur pendamping Anies Baswedan? Seberapa serius pembicaraan itu di internal PDIP, Bang Ciko?
Sedang dibicarakan tentunya di PDI Perjuangan sendiri, kami masih mencoba mengerucutkan satu nama untuk bisa kami usung, baik itu sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Tentunya nanti kita harus berbicara dengan partai-partai yang akan kita ajak untuk bekerja sama, dan semua kemungkinan masih terbuka. Terkait dengan nama Pak Andika Perkasa, tentunya itu adalah salah satu kader baru kami yang unggulan, yang memang masih dipertimbangkan apakah akan maju untuk di Jakarta atau untuk di Jawa Tengah atau mungkin di Jawa Timur, kita nggak tahu juga, karena memang gini, kita beruntung dan tapi gini, beruntungnya tuh kadang-kadang bikin repot juga karena kita tidak kekurangan kader yang memang kita anggap bisa bersaing dan bisa ikut dalam kontestasi, baik itu di satu daerah maupun daerah yang lain gitu, karena memang kalibernya kaliber nasional seperti Pak Andika Perkasa, Ibu Risma, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada bahkan akhir-akhir ini nama Mas Pramono Anung juga sering disebut-sebut gitu. Jadi banyak sekali nama-nama yang tidak hanya terbatas untuk maju di satu daerah saja, namun karena memang kiprahnya dan pengalaman serta rekam jejaknya ini cukup mumpuni untuk bisa berkiprah di berbagai daerah dan juga cukup dikenal di hampir di semua daerah di Indonesia, sehingga kita juga cukup repot nih dalam mengerucutkan dan juga memilah-milah daerah-daerah untuk kader-kader terbaik kita. Tapi kalau kerjasama dengan PKB tentunya itu diprioritaskan karena memang kita punya sejarah yang panjang, dan mudah-mudahan lah di berbagai daerah ini akan ada calon dan calon wakil baik itu dari PKB, PDI Perjuangan atau sebaliknya yang akan nanti memenangkan pilkada-pilkada. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, kenapa menurut Anda Anies Andika ini lebih mudah, lebih menarik begitu untuk partai-partai politik lain bergabung dalam satu koalisi dibandingkan dengan Anies Sohibul Iman? Tentu pasangan Anies Andika ini akan menjadi sebuah varian kekuatan baru. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian Anies digabungkan dengan Pak Sohibul Iman, memang dalam konteks kekuatan cukup memadai. Karena bagaimanapun juga Anies dan juga dengan dalam konteks ini adalah mesin politik utama di Jakarta dalam PKS. Tetapi kemudian di saat yang sama ketika kemudian Anies dan kekuatan PKS dijadikan menjadi satu entitas yang sama, maka kemudian ada overlap kekuatan politik. Karena kalau misalnya kita cermati di hasil pemilu 2024 yang lalu, kekuatan Mas Anies di DKI Jakarta yang terpaut tipis dengan Pak Prabowo, itu praktis bukan hanya, tetapi mampu memenangkan di basis kekuatan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Dan kalau misalnya kita lakukan cross tabulasi, justru yang sama kekuatan PKS juga berada di sentrum itu. Sementara di basis kekuatan Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, itu lebih banyak didominasi oleh partai-partai di luar koalisi perubahan di pemilu yang lalu. Nah, kalau misal kita merujuk dalam konteks peta kekuatan ini, maka Anies Baswedan akan jauh lebih powerful ketika dia mampu melakukan ekspansi kekuatan. Kalau dia bersama dengan PKS, meskipun tentu jelas PKS memiliki basis kekuatan yang cukup dominan, 18 kursi menjadi jawara. Tetapi kalau misal dia kemudian mau melakukan ekspansi secara lebih maju, misalnya bergabung dengan PDIP, dengan komposisi Anies Andika, maka kekuatannya akan jauh lebih powerful. Ada, kalau misal kita cermati, berarti yang potensial PKS sendiri, kalau misal kemudian akhirnya di fait accompli untuk ikut sekali lagi dalam koalisi ini, maka praktis akan mendapatkan 18 kursi. Ditambah kemudian PKB sendiri 10 kursi. Kemudian ditambah PDIP 15 kursi. Kemudian kalau misal Nasdem bergabung juga mendapatkan tambahan yang cukup signifikan juga. Nah, kalau misal kemudian ini menjadi satu entitas yang sama, maka ini akan betul-betul cukup promising, cukup prospektif, dan bisa menjadi kuda hitam karena berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar yang kemarin memenangkan pemilu di 2024 yang lalu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian PKB seberapa kemudian yakin untuk memperjuangkan Anies sendiri untuk bergabung dengan PDIP, ataukah nanti endingnya
PDIP sendiri kemudian akan mencoba untuk meyakinkan PKB setidaknya menciptakan poros ketiga yang tampaknya juga sudah memungkinkan kalaupun PDIP dengan PKB melaju di Jakarta yang akan datang.